Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun secara online dan juga beberapa saudara-saudara kita yang bisa ibadah secara offline. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur terima kasih jikalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kembali Tuhan. Dan kami boleh mengikuti perjamuan kudus untuk mengingat kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau yang akan memimpin jalan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami semua yang mendengar, yang menyaksikan ya Tuhan. Terima kasih segala kuasa iblis roh-roh jahat yang coba merintangi, menghalangi pemberitaan firman Allah. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang akan beracara dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul hidup dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, hidup dalam segala kelimpahan. Ini adalah janji Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Ya, di sana dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, ya dalam huruf besar ya Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, kita melihat ada dua kekuatan ya di dalam dunia ini. Yaitu yang pertama adalah kekuatan yang datangnya dari iblis yang dikatakan jadi pencuri dan yang kerjanya hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa saja yang bisa dicuri, ya. Apa saja yang bisa dicuri, enggak itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa saja yang bisa dicuri oleh iblis ya, anak-anak Tuhan, dia akan lakukan itu dan kemudian dia membunuh dan sampai pada akhirnya membinasakannya. Sebab iblis juga berusaha mencuri sampai pada iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hati-hati saudara, jikalau kita berhadapan dengan pencuri, iblis dia berusaha mencuri kasih, sukacita, damai sejahtera, bahkan sampai imannya kepada Tuhan Yesus pun akan dicuri sampai akhirnya dibunuh dan kemudian dibinasakan. Artinya sampai dia berusaha meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh iblis. Tetapi satu hal, ada satu kekuatan yang datang daripada Tuhan Yesus. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan dikatakan ya dia akan memberikan hidup, kehidupan yang kekal, ya, kehidupan yang kekal dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Tuhan bukan hanya memberikan hidup yang kekal saja, tetapi dia juga akan menjanjikan ya kehidupan yang kekal, tetapi juga di dalam dunia ini dia akan memberikan sampai berkelimpahan. Artinya kita tidak akan kekurangan, ya, tidak akan kekurangan. Ini janji daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita menghadapi yang pertama yaitu kekuatan yang dari iblis, firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8-9 di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita si iblis ini terus berjalan keliling mencari mangsa, orang-orang yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan lawan dia dengan iman yang teguh, ya. Melawan dia kita harus tunduk juga kepada Allah, mengandalkan Allah. Maka firman Tuhan dikatakan dia akan lari daripada kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa di dalam diri kita ini ada roh Allah, ada Roh Kudus yang di dalam diri kita. Dan firman Tuhan katakan roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, ini yang membuat kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir menghadapi ya iblis yang dikatakan tadi berjalan keliling
mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita harus lawan dengan roh yang ada di dalam diri kita. Roh yang lebih besar itu, yang memampukan kita dapat melawan kuasa-kuasa iblis itu. Puji nama Tuhan. Ingat bahwa roh yang ada di dalam diri kita, yaitu roh Allah, itu lebih besar dari kuasa-kuasa iblis dalam bentuk apapun juga, yang sedang berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Puji nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, namun kita juga perlu tahu, kita harus benar-benar menjaga di dalam kehidupan kita. Kita jangan memberi kesempatan sedikit pun. Kita jangan membuka celah untuk iblis. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, ya, Roh Kudus maksudnya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, firman Tuhan mengingatkan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jikalau kita sadar bahwa ada kuasa kegelapan, iblis, pencuri yang terus sedang berjalan keliling, yang mencari orang yang dapat ditelannya, jangan kita memberi kesempatan, jangan kita memberi celah untuk iblis. Di saat kita mengikuti keinginan daging, di saat kita mengikuti keinginan-keinginan duniawi, maka di situ kita sudah memberikan kesempatan kepada iblis. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, hiduplah oleh roh. Artinya mari kita mau taat saja, dipimpin oleh Roh Kudus, roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita mau menuruti apa yang Roh Kudus ya kehendaki di dalam kehidupan kita. Jangan kita menuruti keinginan daging kita. Jangan kita menuruti keinginan-keinginan dunia yang ditawarkan kepada kita. Di saat kita mengikuti keinginan daging, di saat kita mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia, kita sudah membuka celah. Kita sudah memberikan kesempatan bagi iblis. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, iblis itu tidak usah diberikan kesempatan. Dia selalu berusaha mencari, ya. Jangan sampai kita malah memberikan kesempatan untuk dia. Yang kedua, ya kalau kita tadi sudah melihat ada kekuatan yang dari iblis, kita melihat yang kedua, kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dikatakan Yesus datang bagi kita untuk memberikan kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Atau artinya kita tidak akan kekurangan jikalau kita benar-benar datang, ya, menerima Yesus sungguh-sungguh dan mengikuti kehidupan kita di dalam pimpinan Roh Kudus, maka janjinya bahwa kita tidak akan kekurangan di dalam segala hal. Sebab hanya Yesus saja yang berani memberikan satu kepastian kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya, keselamatan yang disediakan bagi kita, dan hidup berkelimpahan di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menghadapi ya segala tipu daya iblis yang dikatakan dia sedang berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Ya, kita harus intim dengan Yesus. Bagian yang ketiga saya katakan, kita harus intim dengan Yesus. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kemudian Yohanes 15 ayat 4 sana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari untuk kita bisa menghadapi segala tipu daya iblis, menghadapi segala jerat iblis yang dikatakan dia sedang terus berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Kita harus intim dengan Yesus. Dia adalah gembala yang baik.
Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ya, oleh sebab itu jangan kita menjauh dari Tuhan. Ya, dikatakan tadi, tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Sebab Dia adalah sumber segala-galanya bagi kita. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Sehingga Dia akan benar-benar menunjukkan bahwa adalah gembala yang baik, yang akan menuntun kita, yang akan memimpin kita, yang akan melindungi kita. Ya, seperti pada pagi hari ini kita juga akan memperingati perjamuan kudus. Ya, kita mengingat bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang sudah menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita harus intim dengan Yesus. Puji nama Tuhan. Dan yang keempat, bagian yang terakhir, bagaimana kita bisa intim dengan Yesus? Yaitu melalui doa dan firman. Kita dapat intim dengan Yesus yaitu melalui doa dan firman, saudara. Seperti Daniel, yang dilakukan oleh Daniel, kita bisa meneladani bagaimana Daniel mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dia berdoa setiap hari, dikatakan ya di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, sama seperti yang biasa dilakukannya. Nah, kita melihat Daniel sudah seperti biasa yang dilakukannya. Artinya apa? Daniel sudah mempunyai satu kebiasaan, ya, suatu yang sudah menjadi sesuatu yang dilakukan setiap hari, yaitu berdoa, ya, pagi, siang, dan malam. Nah, ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita dapat intim dengan Tuhan, mari lakukan doa seperti Daniel, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Puji nama Tuhan. Di firman yang lain dikatakan, tidakkah kamu dapat berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Puji nama Tuhan. Mungkin di dalam 3 kali doa itu, ya, kalau dijumlahkan bisa 1 jam. Puji nama Tuhan, silakan. Pagi, siang, dan malam, seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dan kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan bagi Daniel. Tuhan memakai Daniel dengan luar biasa karena dia orang yang suka berdoa. Sehari 3 kali dia berdoa. Nah, kemudian di dalam Pemazmur juga di sana dikatakan, di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan untuk mempunyai satu hubungan yang intim dengan Tuhan, kita yaitu melalui doa dan firman. Ya, intim dengan Yesus yaitu melalui doa dan firman. Doa setiap hari, pagi, siang, dan malam. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, seperti yang Pemazmur katakan. Jadi mulai pagi sampai jam 12 siang. Ya, renungkan firman apa. Ya, kemudian jam 12 sampai malam hari, ya, renungkan kembali firman Tuhan. Nah, kita bersyukur ada warta gereja yang dibagikan, ya, setiap hari, yang bisa kita renungkan firman itu. Itu bisa menjadi bagian apa ayat yang perlu kita renungkan pagi hari, siang hari, dan malam hari. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, di saat kita melalui doa dan firman, kita akan mempunyai satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan mempunyai satu hubungan dekat dengan Tuhan, sehingga kuasa iblis yang katakan berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya, kita akan berkemenangan. Puji nama Tuhan, sebab kita juga sedang menyenangkan roh yang ada di dalam diri kita. Yang dikatakan roh itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kalau itu terus, ya, kita lakukan, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, tipu daya iblis dalam bentuk apapun juga, saya percaya
kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan menjadikan satu kekuatan bagi kita, penolong bagi kita. Mari Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, praktekkan di dalam diri kita, ya, lakukan, berdoa 3 kali dalam sehari, membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ambil waktu siang dan malam untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, ini menjadi satu kekuatan bagi kita, sehingga kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Oh Tuhan, kami sadar bahwa di dalam dunia ini ada 2 kekuatan. Kekuatan yang datang dari iblis yang akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa saja yang akan dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis. Dan firman Tuhan juga mengingatkan iblis sedang berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami memiliki roh yang ada di dalam diri kami, roh yang lebih besar. Roh yaitu roh-Mu sendiri Tuhan yang tinggal di dalam diri kami. Tuhan, terima kasih. Biar kekuatan yang daripada Tuhan ini akan menjadi satu penolong bagi kami, penuntun bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus hidup intim dengan Engkau Tuhan, melalui doa dan firman setiap hari. Kami mau meneladani, kami mau belajar seperti Daniel. Dia berdoa 3 kali sehari. Dan seperti yang pemazmur ajarkan kepada kami, siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kami, itu juga akan menjadi satu kekuatan bagi kami. Doa-doa yang kami lakukan akan menjadi satu kekuatan bagi kami. Mari Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong supaya kami dapat melakukan apa ya firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita hari ini ada perjamuan kudus. Ya, mari kita persiapkan roti dan anggur. Ya, kita persiapkan. Mari kita akan berdoa sekali lagi buat perjamuan kudus, supaya kita dikuduskan dan dilayakkan untuk makan perjamuan kudus ini. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Buat pagi hari ini kami akan mengambil perjamuan kudus, roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus. Kami mau terus mengingat akan pengorbanan-Mu, dan kami akan memberitakan kematian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan sucikan kami untuk kami boleh layak menerima perjamuan kudus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari angkat roti di tangan kanan saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa. Amin. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan,
Kami dikuduskan, kami disucikan, kami diampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar Tuhan. Kami tidak akan melupakan pengorbanan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Bahkan kami akan memberitakan perbuatan-Mu yang besar kepada orang lain. Supaya ada banyak orang yang diselamatkan dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan pengumuman, ya. Bapak Ibu Saudara kasih supaya setiap hari Minggu, ya, Bapak Ibu yang tidak ibadah ke gereja bisa membawa persembahannya ya ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop, dan kemudian jam 9 sampai jam 12 dibawa ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Puji nama Tuhan. Dan juga jangan lupa terus tetap menjaga kesehatan, ya, mengikuti protokol kesehatan, selalu pakai masker, sering cuci tangan, di air yang mengalir pakai sabun, dan juga menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan-kerumunan. Kalau tidak penting jangan keluar, ya. Kalau tidak penting sekali lebih baik tinggal di rumah. Ya, kita melihat bahwa di Kota Malang ini masih ada peningkatan mereka yang positif terkena virus corona. Saya percaya di saat kita terus ya tinggal di rumah dan semakin mendekat pada Tuhan, menjaga kesehatan kita akan terhindar dari semuanya itu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.